Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Agus Effendi sebagai guru sosiologi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Cililin. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang bahan pembelajaran dalam materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal pada mata pelajaran sosiologi di kelas 12. Dan kali ini tentang globalisasi dapat disebut sebagai keterkaitan antar masyarakat dunia dalam berbagai hal, seperti ekonomi dan budaya tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Dalam perkembangannya, globalisasi melalui berbagai fase, salah satunya melalui perdagangan beberapa kaum. Globalisasi didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, terbukanya sistem ekonomi dunia, dan mulai mengglobalnya pasar uang. Untuk selanjutnya, perkembangan globalisasi di Indonesia ada pada bidang-bidang yang tersentuh, di antaranya satu bidang politik, dua bidang budaya, dan ketiga bidang ekonomi. Adanya globalisasi memiliki dampak terhadap masyarakat yang sangat luas, seperti pertama urbanisasi, kesenjangan ekonomi sosial, kedua pencemaran lingkungan, ketiga kriminalitas, keempat melanturnya jati diri bangsa. Adanya globalisasi memiliki dampak terhadap masyarakat yang luas, seperti urbanisasi. Urbanisasi di sini adalah merupakan perpindahan individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi juga adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan menuju ke daerah perkotaan, sehingga jumlah penduduk di perkotaan semakin tinggi. Adanya globalisasi memiliki dampak terhadap masyarakat. Satu, urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, melunturnya jati diri bangsa. Untuk selanjutnya, beberapa definisi urbanisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Insinyur Triyatno Yudo Harjoko, bahwa dinyatakan urbanisasi adalah suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban. Yang kedua, menurut C.H. De Good, mengatakan urbanisasi adalah proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau urban, ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter perdesaan atau rural menjadi urban. Yang ketiga, menurut Kingsland Davis, menyebutkan bahwa urbanisasi adalah meningkatnya proporsi jumlah penduduk yang memusat di perkotaan. Dan menurut S. Kecbostaya, pengertian urbanisasi adalah suatu proses atau gejala yang memiliki sifat multisektoral. Gejala ini ditinjau dari sebab dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya, pengertian kesenjangan sosial ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Chambers. Chambers menyatakan bahwa kesenjangan sosial adalah gejala munculnya hasil pendapatan atau keuangan di dalam lapisan masyarakat. Dan menurut Baldwin, bahwa kesenjangan sosial itu adalah bentuk ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi seseorang atau yang kaya dengan yang miskin yang cukup jauh. Dan menurut Zingan, bahwa ketimpangan atau kesenjangan sosial ini tidak sekedar masalah kelemahan distribusi pendapatan, tetapi juga dampak dari lemahnya tersebarnya di beberapa negara berkembang.
Selanjutnya, menurut Safrizal, bahwa kesenjangan sosial itu adalah istilah disparitas daerah. Safrizal mengartikan disparitas atau kesenjangan sosial itu di satu daerah karena disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam yang terbatas atau memang belum dioptimalkan secara maksimal. Bagi daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya alam akan menjadi daerah maju dan berlaku sebaliknya. Dan selanjutnya, ini merupakan gambar di mana di perkotaan terlihat jelas banyak rumah-rumah kumuh dari kardus dan seng yang sudah tua sehingga terlihat sangat kumuh. Sementara di latar belakang merupakan gedung-gedung tingkat langit. Dan selanjutnya ini adalah merupakan gambar pencemaran lingkungan di mana cara buang asap pabrik yang tinggi menghasilkan asap yang begitu tebal. Kemudian ini contoh gambar kriminalitas di mana terjadi penjamretan oleh dua orang yang naik motor menjamret tas dari seorang ibu yang sedang berjalan. Dan melunturnya jati diri bangsa ini adalah merupakan dampak globalisasi di mana terjadi perbedaan antara wilayah perkotaan, pedesaan dengan wilayah perkotaan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.